Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah المبعوث لجميع الناس هدى ورحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى الكريم اعبدوا الله. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Pertama-tama yang saya muliakan para orang tua, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Wahyudi Abdul Majid, Bapak Kiai Haji Mir'an Syamsuri, Bapak Kiai Haji Syarbini Hamim, Habib Ibrahim Al-Haddad, Haji Abdurrahman Atim, dan juga saya punya saudara kecintaan saya Al-Mukarram Wal-Muhtaram Al-Habib Hud Ibn Al-Habib Muhammad Al-Bagir, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, juga adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah membantu, menolong, mendukung, meringankan langkah kaki kita sehingga kita bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan 100 hari dari wafatnya Ibu Hajjah Nyai Rihana binti Haji Cemong, dan 14 hari Bapak Haji Sarmada bin Haji Samit. Kedatangan saya kemari wasilah daripada Haji Wahyudi Abdul Majid dan juga saudara Zidan. Saya tidak berpanjang kata, dan saya pertama memohon ridho dari antum sekalian. Sebelum acara tahlil saya minta diberi waktu terlebih dahulu karena ada kesalahan saya, padahal tanggal yang di sini sudah lebih dahulu saya catat. Akhirnya ada yang ngundang lagi dari Cakung. Saya pada malam Selasa itu dalam keadaan lagi banyak tamu, akhirnya balahis main kasih tanggal, nggak taunya bareng. Ini bingung saya ngaturnya, tadi hasil musyawarah ya saya kemari dulu begitu. Jadi saya mohon dibukakan pintu maaf dan ridho kalau saya berbicara terlebih dahulu. Tadi udah minta restu juga, tanda tangan dari Habib Hud. Alhamdulillah dapat stempel udah. Hadirin, 100 hari, 7 hari, 40 hari, 14 hari, 1 tahun sekali, itu semua kalau dicakup tujuannya ahlan sahlan. Fadhal Habib Habib Zainal, ahlan sahlan. Lanjut. Semuanya tidak lain adalah untuk membuktikan adanya hubungan orang hidup kepada orang yang sudah wafat tidak putus. Terlebih yang terkait anak kepada orang tua, cucu kepada kakek nenek, murid kepada guru. Ini sudah merupakan kewajiban untuk selalu
tidak luput setiap hari mengirimkan doa. Kalau masih ada yang tanya nyampe apa enggak, ini kadang-kadang suka ada yang masih ada yang kita dengar tuh ya, Fatihah nggak nyampe apa segala macam. Yang perlu kita kasih tahu kepada mereka yang mengatakan doa dari orang hidup kepada orang meninggal nggak nyampe, kasih tahu yang nyampein malaikat bukan kurir. Nah, kita patut bersyukur. Perbuatan yang kita laksanakan mengirim doa dari yang hidup kepada yang meninggal dunia bukan karangan-karangan baru hari-hari yang kemarin. Ini semua dikerjain oleh para aulia dan ulama. Yang jelas, setiap ada orang diajak untuk berbuat baik, itu hakikatnya adalah undangan dari Allah dan Rasulnya. Tidak bisa sembarang orang bisa mendapatkan keberuntungan kalau tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan satu hadis yang dari sini nanti kita bisa tahu siapa kita. Yang pertama, tidak boleh lupa kita selalu harus bersyukur yang Allah telah jadikan kita sebagai umat Islam. Yang kedua, setelah dijadikan umat Islam, kita dimunculkannya setelah era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat-umat yang dulu juga yang taat sama Nabi dan Rasul mereka, agamanya juga agama tauhid, sama-sama Islam. Yang kita perlu syukuri keislaman kita ini, lebih daripada keislaman itu, kita berada di rel para aulia dan ulama. Maaf, tolong dijawab nih. Wali tahlil enggak? Kurang rame jawabnya nih. Para aulia baca tahlil enggak? Maulid enggak? Kita wali bukan? Wali kita wali murid, wali nikah. Yang disebut waliullah, kita sebut satu aja nih, apalagi tadi tuh banyak banget tuh, sampai serombongan tuh wali tuh ditawasulin tadi tuh. Kita nggak pernah lihat wajah-wajah beliau, tapi beliau tahu kita kirimin doa. Jangan ngomong wali, buka tuh HP tuh, masing-masing pada punya HP tuh, asal jangan yang jadul ya. Kita punya teman dari kampung apa ini namanya? Bojong. Pindah ke Papua, orang Bojong pindah ke Papua. Kita mau main ke sono, belum pernah ke sono, kita belum pernah ke sono, HP kita belum pernah ke sono, gitu. Terus dia ngirimin alamat tuh, bandaranya dikasih tahu bandara apa, turunnya di bandara, dari bandara ikutin aja tuh petunjuk map. Itu map kayak wali, tahu aja tuh. Belok kanan 200 meter, gak bakal 150 terus belok. Betul nggak begitu? Heran ini sebetulnya, kok orang lebih beriman sama map daripada sama omongan wali, sama omongan ulama. Emang dasar Pak, kalau pinter ada sekolahannya, ada madrasahnya, tapi kalau cerdas bawaan dari perut. Biar masih kecilnya makan gemplong mulu, kalau emang dasarnya cerdas, cerdas. Orang cerdas adalah orang yang firasat hatinya hidup. Karena hatinya ini merupakan wadah yang Allah selalu memberikan ilhamat, ilham, ilmu waridat dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala mendapat, pasti dia dapat, walaupun derajatnya lebih rendah. Contohnya mana? Nabi Khidir. Nabi Khidir, ada sebagian ulama menyatakan beliau nabi, sebagian ulama menyatakan beliau ini waliullah, orang soleh. Nabi Allah Musa Rasul alaihissalam. Kaget dengan perbuatan Nabi Khidir. Kira-kira kalau Nabi Khidir masih berwujud sampai sekarang, terus berbuat sebagaimana perbuatan yang dilakukan di zaman Nabi Allah Musa, kira-kira rombongan-rombongan yang ya begitu dah, sama-sama tahu aja. Apa komentar mereka?
Ternyata kuncinya cuma satu, memang keberuntungan kalau nggak ditentukan Allah nggak bakal dapat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'tillah li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. Tidak akan Allah berikan 5 perkara kepada hambanya, kepada seseorang, melainkan 5 hadiah sudah disiapkan. Jadi artinya kalau kita balik nih, kalau Allah mau kasih kita 5 hadiah, kitanya dibikin bisa jadi mengerjakan 5 hal. Apa dia? Yang pertama-tama, la yu'tihi syukra illa wa qad a'adda lahu ziyadah. Tidaklah Allah memberikan izin kepada seseorang, artinya apabila seseorang diberikan izin, i'tiraf, ngerti bahwa segala nikmat itu dari Allah, kemudian dia bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Yang kita ngeri kelanjutan dari ayat itu, wala in kafartum inna azabi la syadid. Ada orang dikasih ilmu sedikit, dia bersyukur, dia jalanin, ngajarin orang. Di samping dirinya khususan mengerjakan sendiri. Seperti apa? Nggak usah yang berat, ngikutin Nabi mah. Kalau yang berat-berat mah enggak, masih mungkin belum mampu. Yang kita mampu aja dah. Kalau kepengen dapat pahala setiap hari, makan tangan kanan, minum tangan kanan. Jangan udah maulid kemana aja, mau balik yang hijau tua, biru tua, coklat muda, merah jambu, diundang semua, tapi omongan-omongannya nggak ada yang kepake. Ngaji di mana aja hadir, kiai mana aja kenal, tapi ajaran-ajarannya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tidak akan pencinta Nabi makan melainkan dengan tangan kanan. Tidak akan minum pencinta Nabi melainkan minum dengan tangan kanan. Tidak akan masuk ke kamar mandi pencinta Nabi melainkan mendahulukan kaki kiri yang sebelumnya membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Pak, kamar mandi ruang paling kecil di rumah kita, tapi setan kumpulnya di situ. Makanya orang yang mau ke kamar mandi kadang-kadang suka dipengaruhin tuh, bawa tuh HP lu di kamar mandi sambil jongkok main WhatsApp, ngerokok. Banyak yang begitu. Ngaku aja dah sebelum saya tunjuk. Jadi bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang paling tepat adalah menerapkan semua yang disuarakan oleh Allah dan Rasulnya. Oh nih, saya seneng ini nih. Nabi seneng gak nih? Enggak, jangan dikerjain. Oh saya nih sukanya sama yang ini, tapi Nabi sukanya sama yang itu. Fattabi'uni kan kalimatnya, ikuti aku, ikutin Nabi SAW. Ini dikit lagi bulan puasa. Puasanya ngikutin cara Nabi dari mulai fajar tuh ya sampai maghrib buka. Sama sama Nabi puasanya, nggak makan, nggak minum, sama. Bukanya beda. Bukanya nggak sama sama Nabi, nggak sama-sama sahabat, nggak sama-sama aulia, nggak sama-sama ulama, nggak sama-sama orang soleh. Kenapa? Para nabi, para rasul, para aulia, sahabat Nabi, aulia, salihin, syuhada. Kalau buka puasa pakai korma, lu pakai bala-bala. Katanya cinta Nabi, dalam urusan yang sepele aja Nabi udah ditinggal. Padahal kita sudah mendapatkan anugerah yang sangat hebat berkat tangisan Nabi SAW. Nabi Musa begitu baca salah satu di lauhah firman Allah Ta'ala menceritakan tentang kehebatan umat Nabi, bahwa puasanya cuma seperti itu tapi balasannya sangat luar biasa. Nabi Musa sampai kepengen ij'alni ummati, ij'al ummati, ij'alhum ummati, jadikan mereka umatku. Kata Allah apa? La ummat Ahmad, dia mereka adalah umat Nabi Ahmad. Sallu ala Nabi. Bukanya harus ngikutin Nabi begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung takjil, jangan pakai nungguin gelap dulu. Ada nggak aliran yang begitu? Kalau model-model kayak kita kayaknya nih, kayaknya kalau
habis asar bisa mukul beduk duluan, rasanya mukul duluan kita. Jadi kita takjil dapat pahala. Kalau Allah nggak pernah jemu menerima amal hambanya, tapi Allah maha tahu kelemahan hambanya. Udah kalau bulan puasa mah begitu azan, Bismillahirrahmanirrahim, korma dulu satu. Udah makan korma mah makan dah apa kek. Yang penting takzim dulu sama Rasulullah SAW. Karena kita mendapatkan kemuliaan naumu shaim ibadah wa shamtu tasbih dan. Saudara Rasulullah SAW. Tiba-tiba begitu finish nabinya kita tinggal. Bukankah ada ucapan bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal dan berterima kasih kepada jasa para pahlawannya? Bukankah begitu? Terus terima kasih kita kepada Nabi mana? Persoalan sebutir korma, jangan dilihat kormanya, tapi kesukaan siapa itu. Ada orang punya pulpen Montblanc, beli 300.000 apa 4 juta apa berapa dah saya nggak tahu, sama kayu siwak. Kalau harga duit memang lebih mahal pulpen, tapi dalam fadilah, dalam pangkat, siwak lebih mulia. Kenapa? Karena An-Nabi suka dengan siwak. Sampai-sampai beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, akan kuperintahkan umatku selalu bersiwak setiap akan melaksanakan sholat. Jadi siwak hampir-hampir wajib. Nah, jadi mari buktikan syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Kita nggak punya hak untuk ngerutuin Allah. Emang wajib Allah ngasih kita nasi uduk tiap pagi? Emang wajib Allah ngasih kita kopi dan teh tiap pagi? Emang wajib Allah ngasih kita tidur? Tidak, itu karena karimnya. Dalam satu ungkapan ahli sufi, ini orang-orang yang sudah levelnya atas, di atas rata-rata keimanannya, orang sufi, ahli sufi ya. Kalau ada orang minta kepada Allah pakai nyebut yang dia mau, dia sebut gitu, dia minta, ya Allah saya minta ini, minta ini, minta ini. Kata orang sufi itu udah kurang ajar, menganggap Allah nggak tahu apa kebutuhannya. Orang yang cerdas kalau berdoa, ya Allah berikanlah yang terbaik untukku menurut engkau, tuh bagus. Nah sekarang kalau ada orang pelit banget datang ke kita minta doa, dosa kalau kita doain dia kaya. Salah doa. Pak Kiai, Ustaz, Habib, doain ya, saya lagi ada objek nih, biar hasil doain ya. Lihat dulu dermawan gak ini orang. Kalau dia dermawan, ya Allah ya Rabb berikanlah keberhasilan bersama hal yang baik untuknya ya Allah, perbanyak hartanya ya Allah, karena dengan hartanya itu dia bisa lebih mendekatkan diri kepada engkau ya Rabb, karena hartanya dapat dinikmati oleh orang-orang fakir dan miskin. Nah, kalau orang pelit didoain kaya, mungkin dalam nerakanya. Orang pelit makanya sampai dibilang al-bakhil aduwallah aduwan nas. Orang pelit musuh Allah dan musuh manusia. Kalau sudah dibilang aduwallah berarti malaikat ada di situ tuh. Berarti Allah nggak suka sama orang pelit, malaikat juga semuanya nggak suka sama orang pelit. Aduwan nas. Kalau sudah dibilang aduwan nas, anbiya mursalin manusia. Syuhada solihin aulia manusia. Berarti nggak suka. Nah sekarang kalau Allah dan malaikatnya nggak suka, manusia semuanya nggak suka, yang kagak disebut siapa di situ? Siapa kira-kira? Iblis. Jadi berarti orang pelit disenengin sama makanya dikasih hadiah oleh Allah Ta'ala Al-Karim Habibullah, orang dermawan kekasih Allah. Al-Bakhil adu Allah. Makanya jangan kecil hati. Sholat belum bisa khusyuk, haji belum tentu mabrur. Ya, ngaku nggak kita begitu? Iya, kita model kayak kita mah sholat jamaah, imam baca kependekan, gerabak gerubuk, imam baca kepanjangan, ngantuk, ngeliatin tembok. Cecek lagi jalan mau makan selaron, ngeliatin diikutin tuh cecek jalan. Begitu tuh cecek nyamber selaron, kaget dia begitu. Lah coba lagi sholat begitu.
Jadi kita jangan repot kepada perintahnya, tapi repotlah kepada yang memerintahkan, yaitu Allah Rabbul. Manjalah kepada Allah. Allah nggak pernah nyerah dengan dosa hambanya sebanyak apapun. Ketika menyatakan astagfirullahaladzim min jamil ma'asi wa dzunub, diampunin sama Allah. Makanya Allah paling marah kepada orang yang putus asa. Makanya kita jangan pelit. Kalau udah ketahuan sholat belum khusyuk, haji belum tentu, belum segala kali duit gue nih bisa manfaat. Ada orang pas sedekah biar ria juga ada pahalanya. Ini sekarang misal saya sedekah, ngasih sedekah misalnya sama beliau nih, ria saya nggak dapat pahala tuh. Tapi begitu duit sedekah saya dipakai oleh beliau nih untuk yang lain, nolong yang lain, beliau dapat pahala dari sana, saya ngikut dapat pahala salurannya dari situ. Pahala juga ternyata ada MLM. Jangan, Allah jangan kita gambar sama otak kita. Allah bukan seperti yang kita gambar. Kalau kita lagi minta ngelesor-ngelesor tahajud udah sampai 120 kali belum juga dapat, jangan ngeluh. Jangan, tetaplah katakan ya Rabb, ya Rabb. Karena suara hamba yang mengatakan ya Rabb di malam hari ketika manusia sedang tidur, itu adalah suara termerdu bagi Allah. Allah senang dipanggil-panggil ya Rabb oleh hambanya. Pokoknya gampangnya begini aja dah, kalau tahajud keseringan hajat belum tentu gabul, bilang aja ketanam, godain setan. Setan kita godain, biarin apa yang gue minta di dunia gue belum dapat, berarti surga gue Firdaus. Gituin, setan bikin pegel tuh. Oh iya, dia bisa ngeledek kita bisa ngeledek dia. Pahamnya? Jadi sebagai tanda syukur, jangan kelewatan betah nih duit di kantong, keluarin. Punya mata jangan jumud. Jumudul ain wa ghaswatul galab, ini yang paling ditakutin sama Nabi. Orang kalau matanya beku padahal tahu duitnya laku nih. Oh mau maulid nih, duit gua laku nih, buat beli kopi, buat beli apa misalnya. Enggak mau, pura-pura enggak tahu. Oh tunggu sakitnya aja tuh orang. Akhirnya ntar duitnya dibelanjain tempat baik, enggak dipakai berobat. Berobat, harta habis mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia. Begitu aja. Kalau orang pelit jangan pakai telah pulang ke rahmatullah. Rahmat yang mana pelit? Jadi ternyata gampang kalau pengen ditambahin nikmat, gampang bersyukur. Ya Rabb, dapat kopi, alhamdulillah ya Allah. Kau berikan hamba kopi, cocok, mata cocok, bilang itu kopi warnanya hitam. Ada cangkir, pegangannya ada, kitanya dikasih akal, tahu megangnya begini, nggak digenggam begini kan, pegang gagang itu, wah luar, itu perkiraan begitu, jangan dianggap murah. Orang naik motor kalau nggak punya perkiraan ngegas mau-maunya, udah tiang listrik dihajar. Jadi tidak ada kenikmatan Allah yang kecil, semuanya nikmat Allah besar. Makanya tolong jangan hanya sibuk kepada perintahnya, tapi sibuklah kepada yang memerintahkan. Kalau kita lagi minta melulu belum juga dapat yang kita dapat, dia lagi tunjukin tentang dirinya bahwa dia tidak bisa dipaksa. Ketika kita tahajud hajat langsung gobul, jangan katakan tahajud kita yang mengatakan karena tahajud kita, tidak. Allah sedang menunjukkan karimnya kepada kita. Sallu ala Nabi. Gitu. Jadi kalau Allah mau kasih kita tambahan nikmat, kitanya dibikin jadi bersyukur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nih jari ada 5 nih. Ya, coba tanya tuh orang yang nggak bisa gerakin jari satu, nggak bisa gerakin. Tuh lihat. Makanya kalau hati mulai belagu, main ke apa? Rumah sakit yang kamar darurat apa itu? UGD. Liatin. Kita minum tinggal ngambil. Nelannya bisa, apanya bisa. Lihat ada orang yang mobilnya banyak lagi begini nih. Makan mesti pakai jarum, minum mesti pakai jarum, mau kencing jerit-jerit, mau buang air jerit-jerit. Tanya dokter, orang kaya banget jago, cimandeknya lompat di punan. Kasih usus buntu dipotong sama dokter dikit, dipotong, terus disambung. Minum nggak boleh kalau belum kentut. Seandainya ada orang datang, Pak, Bapak ini menurut firasat saya, menurut diagnosa Bapak nggak bakal bisa kentut sebulan, berarti nggak minum sebulan.
Sekarang saya mau kasih Bapak obat, mau kasih doa supaya Bapak bisa kentut. Tapi saya minta tolong Pak, saya lihat di luar tuh ada mobil Avanza Bapak. Bagaimana kalau Bapak sekarang saya berdoain kentut, Avanza Bapak buat saya? Pilih. Pilih mau kentut mau Avanza, pilih. Jangan belagu. Jadi manusia jangan belagu, nggak ada yang gagal, manusia lemah semua. Kita dikasih ngedip nggak bareng aja udah bingung. Ngedip nggak bareng, bingung. Nah iya. Terus kalau kena ngedip kita semua dikasih suara nih, bisa ngobrol nggak kita? Misalnya sekali ngedip cek kan kagak bareng nih. Pusing. Lihat Rahman Rahimnya Allah, Hilimnya Allah, Lutufnya Allah, Saburnya Allah. Kurang ajar, oh dosa kita nih ada yang per menit, ada yang per jam, ada yang per hari, ada yang per bulan, ada yang per tahun. Ada semua itu dosa. Istighfar udah dapat 99 udah bangga. Jadi syukur kepada Allah Ta'ala. Syukur yang paling utama adalah selalu mengerti dengan apapun yang kita lihat. Jadikan penglihatan kita yang dapat mengundang redha Allah. Kita sekarang naik motor di mana-mana, nggak perlu bawa tasbih, ada zikir jalanan sekarang. Lihat lafaz Allah tuh di masjid-masjid. Kalau kita lihat mata kita udah berkah. Kalau mata yang berkah yang tidak jumud, begitu lihat lafaz Allah, mulut langsung ucap subhanallah. Kuping denger, itu ngelihatnya sekali, pahalanya 3. Ini nggak ada di kitab nih ilmu, nggak ada, jadi jangan protes. Paham maksud saya ya? Terus pas kita lagi naik motor ada mobil lagi nyiap nih, ada tulisan tuh, hadza min fadli rabbi. Quran kan itu, mata udah ngelihat, baca hadza min fadli rabbi, dapat pahala lagi. Wah umat Nabi lebih susah masuk neraka daripada masuk surga. Bener-bener. Jangan lagi urusan masjid, urusan musola, urusan ngaji, urusan lain sebagainya. Jongkok buang air diajarin. Makanya orang sekarang banyak sakit dalam kloset duduk mulu. Silahkan tanya dokter, ahli internis, silahkan tanya. Orang buang air besar di kloset duduk dengan jongkok ngikutin sunnah Nabi, mana yang sehat? Wah. Kita pelajari Nabi makan duduknya bagaimana, makannya bagaimana. Kalau Nabi makan tuh 3 jari, kalau kita makan enggak kan kayak siku pasir. Jadi maksud saya nih ikutin dikit-dikit supaya minimal ada kesamaan sama Nabi SAW. Pakai baju masukin tangan kanan dulu. Nabi saya kalau melakukan pakai baju tayammun selalu mendahulukan tangan kanan. Saya ngikut di lempengan yang ini. Yang bisa-bisa aja dulu dah. Ini sekalinya ada ngomong apa? Oh saya mau kawin lagi. Nikah kan sunnah Nabi. Ngapa jadi yang itu? Itu namanya kelompok-kelompok bandot Garut. Bini banyak bagus. Bagus bini banyak bagus. Sunnah. Setelah yang lainnya dikerjain. Nah, ini siwak kagak. Buka puasa pakai korma kagak. Masuk masjid sembarangan, masuk kamar mandi sembarangan. Nggak boleh ngeliat yang bening dikit main samber baik. Lu sih bukan main. Jadi kita ikutin ya sunnah Nabi kita ya. Makan tangan kanan. Beliau yang menyatakan idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Apabila seorang di antara kamu makan, makanlah dengan tangan kanan. Wal yashrab biyaminih, minum juga tangan kanan. Wal ya'khudh biyaminih, kalau ngambil tangan kanan. Wal yu'ti biyaminih, kalau memberikan juga dengan tangan kanan. Fa inna syaitan, udah tok gendut pakai ada alifnya lagi. Yaqul wa yashrab wa ya'khudh wa yu'ti bishimalih. Karena setan makan, minum, ngambil, memberi pakai tangan kiri. Jadi kalau orang makan, minum tangan kiri ngikutin. Ente yang ngomong. Itu minimal supaya kita malu. Jadi semakin banyak kita hadir maulid, semakin banyak kita mi'raj, timbulkan rasa malu. Ya Allah, sudah poin-poin yang mana yang ku ikuti engkau ya Rasulullah?
Sampai makan minumku saja tidak mengikuti engkau. Lalu pantaskah aku ingin bersamamu nanti di surga ya Rasulullah? Pak, aulia solihin nggak mau masuk surga kalau nggak ada nabi di surga. Bukan model kita nyari bidadari. Udah model kayak kita nyari bidadari. Makanya kalau baca tarawih yang paling kencang doanya wa min huril aini mutazawwijin. Muafasnya bener. Karena di dunia banyak diganyang bini biasanya tuh. Syukur. La yu'tihi du'a. Yang kedua, tidaklah seseorang digerakkan hatinya dan pengertiannya sehingga mau berdoa kepada As-Samad illa, ya, kecuali la yu'tihi du'a illa waqad a'adda lahul istijabah, kecuali pengabulannya sudah disediain, disuruh la ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti kugabulkan. Kalau nggak digabulin di dunia, mungkin digabulinnya waktu ruh dicabut supaya husnul khatimah. Mungkin dikasih raudhah min riyadil jannah kuburnya. Mungkin dikasih rasa tentram saat bangkit dari kubur. Mungkin diberikan rasa aman di hari mahsyar. Mungkin diberatkan timbangan amal baiknya saat ditimbang malaikat. Mungkin seperti kalbargil lami', seperti kilat yang menyambar hina ya'bur siratal mustaqim, ketika berjembat di siratal mustaqim. Enggak ada doa yang enggak diterima, diterima semua. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak ingkar dengan janjinya. Gitu. Karena sekarang bayangin nih, bayangkan misalnya sedekah pengen dipuji orang, beramal pengen dilihat orang. Ya, berbuat baik ingin diagul-agulin orang. Berbuat baik ada maksudnya. Kalau nggak ada maksudnya nggak mau berbuat baik. Begitu ditimbangan amal malaikat, nanti kata malaikat kamu sudah tidak dapat jatah apa-apa karena sedekah kamu niat cari pujian orang. Orang udah puji kamu. Jadi bagaimana malaikat? Ya pikir aja diri kita malaikat. Kalau malaikat ngomong begitu. Jadi Allah saking sayangnya sama kita dibagi-bagi tuh, pengabulan doa dibagi-bagi. Ada yang dibagi di dunia sedikit, di akhirat disimpan banyak. Karena mungkin sholat kita belum benar, ini kita belum benar. Allah sayang sama kita. Ini kayak almarhumah nih. Waduh, luar biasa ini. Mal mayyit fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwis yantadhiru da'wah talhaquh. Perumpamaan mayit dalam kubur seperti orang hanyut yang menantikan doa min abin au ummin au sadiqin, menanti nungguin doa dari bapaknya atau ibunya atau sahabatnya, siapa saja yang ada kaitan hubungan, doanya ditunggu. Fa idza lahiqathu, apabila doa itu dikirim buat yang mati, kan ahabba ilaih minad dunya wa ma fiha, maka mayit itu lebih girang dikirimin satu Fatihah daripada dibeliin mobil Lexus sekalipun. Makanya jangan sombong hidup di dunia, kita butuh Fatihah teman kita. Makanya dari sekarang kalau lihat kuburan kaum muslimin langsung ngomong wa ila hadratin nabi al-Fatihah, niat hadiah buat dia tuh. Tapi dia orang yang nggak percaya Fatihah nyampe, biarin dia nggak percaya, biarin, yang penting hak dia ada sama kita. Sebab para malaikat nanti nanya di dalam kubur, waman ikhwanuka. Kalau kita sekarang nafsi-nafsi, jadi Fatihah satu buat ahli kubur sangat berharga. Sholawat satu kali buat ahli kubur sangat berharga. Makanya beruntung nih almarhumah punya kedekatan, punya kaitan kepada orang-orang yang masih mengingatnya. Orang kalau meninggal dunia kan cuma nggak kelihatan di mata, sedih sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 12 tahun, lupa. Makanya didik anak-anak kita dari sekarang sebagai tanda syukur kita kepada Allah yang kita sudah diberikan anak. Sebab banyak orang yang kawin sampai puluhan tahun belum juga punya keturunan. Yang pada punya anak, didik anak untuk kenal hak-hak Allah dan Rasulnya, agar nanti ketika meninggal dunia anak kita akan selalu mengirimkan doa kepada kita. Yang ketiga, la yu'tihil istighfar. Tidaklah Allah gerakkan seseorang sehingga mau beristighfar, astaghfirullahaladzim, 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 illa waqad a'adda lahul ghufran, kecuali pengampunan sudah dinungguin. Jadi kalau orang ucap astaghfirullahaladzim min jami'il ma'asi wal dhunub,
dosanya akan Allah ampunin. Ada yang tidak didengar oleh Allah, padahal Allah maha mendengar. Ada yang tidak dilihat oleh Allah, padahal Allah maha melihat. Siapa? Pemakan riba. Ini sekarang pinjol, judol, setan rojim pada banyak kan sekarang. Itu biar sujud sampai pecah tuh jidat, Allah nggak akan hirau. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, nggak dihirau oleh Allah. Makanya yang masih punya sangkut paut urusan riba, jual aset yang ada, pulangin duit itu. Sekali istighfar akan dihirau oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih perut itu ada ribanya, hidup masih ada ribanya, walaupun tasbih pada putus, pagi bini nyapuin biji tasbih, tetap nggak diterima sama Allah. Allahumma sallimna ya Rabb, ba'idna min kulli bala ya Allah, ba'idna min dhalikal bala ya Rabb, nawwir qulubana ya Allah. Yang keempat, la yu'tihi sadaqah. Tidaklah orang digerakkan oleh Allah SWT untuk mau bersedekah illa waqad a'adda lahu taqabbul, melainkan sedekahnya diterima. Sebagai tanda bukti Allah terima sedekah kita, mungkin dikasih sehat, harta segitu-gitu juga, tapi sehat tetap. Sebab apa artinya kaya kalau nggak sehat? Pun begitu juga, apa artinya sehat kalau nggak punya apa-apa? Emang salah nanyanya saya? Coba pilih dah, pilih ya. Mau kaya tapi sakit, atau sehat tapi miskin? Maunya sehat kaya juga, semua juga begitu. Tapi kita bisa mendapat bukan sesuai kemauan kita, tapi kemauan Allah. Ana urid anta turid wallah yaf'al ma yurid. Jadi kita kudu girang nih kalau sekarang kumpul di sini nih. Sallu ala nabi. Berarti kita sholawat tuh. Itu undangan dari Allah supaya kita terlepas dari sial. Karena orang yang dengar nama beliau disebut enggak sholawat, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celaka orang yang mendengar namaku disebut dia tidak bersolawat. Jadi kalau masih bisa sholawat kudu girang, berarti dapat 10 rahmat Allah. Iya, Rasulullah spontan nih kuping. Walau nama Muhammadnya bukan nama Nabi, langsung sholawat. Kata malaikat tetap 10. Malaikat nggak pakai cerita, oh dia sholawat karena salah tuh, bukan buat Nabi. Nggak ada, malaikat tetap 10. Kayak orang latah kesandung nyebut ya Allah, ada pahalanya. Berarti ini waktu masih mudanya nih orang emang zikir mulu. Lah kalau kena latah, coba udah kagak tukang zikir, udah bukan tukang zikir itu. Yang kelima, la yu'tihi taubah illa waqad a'adda lahul qabul. Apabila seseorang digugah hatinya oleh Allah Ta'ala, sadar diri dia muhasabah, ya Allah, umur saya sudah seperti ini tapi dosa saya banyak, tubtu ilaika ya Allah taubatan nasuha. Dikasih sama Allah, diampunin dosanya. Kalau seorang pelacur yang melacur puluhan tahun cuma kasih minum anjing, bisa dapat surga dengan izin Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dengan dia mengasih minum anjing, dia sudah menerapkan hadis irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Di lain cerita lagi, seorang perempuan masuk neraka jahanam padahal ibadat. Karena apa? Karena mengikat seekor kucing sampai lapar, mati kelaparan itu kucing, dimasukin neraka oleh Allah Ta'ala perempuan itu. Nah, jadi gampang nyari surga. Makanya kalau lagi ada kucing masuk ke rumah kita, kita lagi makan ikan, ingat ada jatah kucing tuh. Wah, kalau zaman dulu kucing nungguin, nggak songong kucingnya. Dia tahu tulangnya bakal dikasih dia. Sekarang sampai ceker di presto. Makanya jangan salahin kucing kalau kucing nyolong pitik. Benar? Iya. Jangan coba-coba mau memperbaiki negeri, jangan coba-coba mau memperbaiki dunia, jangan coba-coba mau memperbaiki rumah tangga, jangan coba-coba mau memperbaiki kampung. Kalau isi rumah itu, kalau isi kampung itu, kalau isi negeri itu, kalau isi penghuni bumi itu kurang ajar kepada Allah Rabbul Alamin. Apa yang dilarang dikerjain, apa yang diperintah tidak dikerjain. Insya Allah kita selalu ditetapkan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan ini pengiriman doa adalah mengikuti daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak putus hubungan dengan orang-orang yang sudah wafat. Dan yang hadir berpikir, punyakah saya keturunan yang seperti ini kalau saya sudah mati nanti? Didik dari sekarang anak-anak. Perhatikan guru madrasah, bayarannya jangan telat. Guru madrasah udah kebanyakan yang pada kuning tua sekarang. Karena gaji telat, utang di warung ditagih-tagih mulu, kang warung udah pada merengut. Giliran sekolah buat pramuka tambang, buat beli tambang, jual ayam, jual apa segala macam. Minta doa sama kiai tinggal syukron doang, kagak ada amplopnya. Kiai emang gak nyari duit, tapi kita kudu pakai otak. Bisa kita di puskesmas, oh terima kasih suster, bisa, gua disuntik mati loh. Jadi kalau semua tahu fungsi, insya Allah kampungnya rapi, rumah tangganya rapi, negerinya rapi. Kalau memang dasar negerinya orang-orangnya pada nggak rapi, jangankan pemimpin cuma 1, 1000 nggak bakal rapi. Kenapa? Karena cari-cari kesempatan buat nyolong bagaimana caranya. Jadi ternyata kunci untuk jadi rapi dan disiplin, menjadi tentram dan sejahtera kalau orang punya rasa takut kepada Allah. Tapi sekarang ini yang sudah distandarkan harus punya takut sama Allah aja udah nggak takut. Siapa mereka? Innama yakhsyallah min ibadih al-ulama. Ulamanya udah nggak pada takut sama Allah. Ini berarti ulama harfiah, ulama secara huruf, bukan ulama secara hakikat. Karena ulama yang secara hakikat pasti takut kepada Allah Rabbul Alamin. Allahumma tawil umrana wa tawil umur auladana wa banatana wa ahfadana wa asbatana, khususan masyayikhana fi sihah wal afiyah wal salamah wal farah wal surur, wa tawil umur man dhawil huquq alaina. Allahumma ij'al quburahuma raudatan min riyadil jannah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon ridha, mohon maaf kalimat-kalimat yang terdengar tidak enak di telinga, itu tanda cinta yang berbentuk hentakan-hentakan. Karena cinta tidak selamanya harus lembut, mesti ada juga intonasi-intonasi yang agak tinggi dikit. Lagu kalau monoton terus kagak ada enak-enaknya. Paham itu ya? Jadi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Benar pasti dari Allah, benar pasti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Adapun penyampai-penyampainya jangan dihukumi, ambil hikmahnya, buang yang jeleknya. Ambil yang baik, buang yang jeleknya. Bukan berarti bawa sendal jelek pulang bawa yang bagus ya, bukan. Artinya kalimat-kalimat hikmah, ambil pelajaran. Mari kita buka pintu hati kita. Kalau punya duit, rajin sodagoh. Lihat anak yatim, bagi. Janda yang nggak punya, bagi. Orang susah nggak punya, bagi. Maka mari kita perangi riba-riba melalui yang kaya peduli kepada orang yang nggak punya, yang nggak punyanya jujur ketika minjam uang kepada orang yang kaya. Allahumma ja'alna minas siddiqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.